tiga TKI, ketua praktisi dan pimpinannya atas berbagai macam inisiatif yang menunjukkan kebersamaan dan kuatnya tekad. Yang dengan demikian saya berharap memang pengembangan pertumbuhan juga ketaatan azas dari perguruan tinggi swasta di DKI bisa menjadi contoh teladan bagi wilayah-wilayah lain di seluruh Indonesia. Bisa ini mengungkapkan perbedaan menyaksikan dinamika yang ada dan laporan dari Ibu Profesor Elsa tadi dikarenakan juga masukan-masukan dari Profesor Rosiano itu jelas akan menjadi suatu catatan besar bagi saya dan berikan perhatian untuk tindakan-tindakan saya selanjutnya. Dan yang kedua saya juga ingin menyampaikan terima kasih kepada Dr. Adis yang sudah menjadi tuan rumah memfasilitasi kita semua sehingga bisa berkumpul pada kesempatan pagi hari ini. Berdasarkan masukan-masukan yang tadi, saya sengaja tidak menyiapkan materi. Saya karena niat saya tadi mendengar masukan-masukan yang dapat saya gunakan sebagai bahan tentunya untuk bisa melaksanakan tugas yang diamanahkan kepada saya atas dasar keyakinan yang ingin saya sampaikan. Pertama, saya punya keyakinan dan punya impian bahwa Indonesia esok itu harus jauh lebih baik dari sekarang, menjadi negara yang tidak saja berwujud bahwa dan bermartabat, tapi juga disayang oleh bangsa-bangsa lain. Dan anak-anak kita memiliki optimisme melihat ke depan. Dan target kita pada saat negara ini berulang tahun yang 100, impian itu menjadi sebuah kenyataan. Ini bukan mimpi kita bersama. Karena kita sudah memiliki mimpi seperti ini, insya Allah tindakan-tindakan kita akan berhasil. Kemudian dua, saya juga ingin saya sampaikan juga ini bagian dari keyakinan saya juga. Berdasarkan data dan angka, kita mengetahui bahwa kekuatan ekonomi dunia ini sekitar 170 triliun US dollars. Ekonomi kita itu kurang lebih angkanya sekitar 3 triliun US dollars. Yang kira-kira setara dengan 30.000 triliun rupiah. Anggaran belanja negara kita sekitar 2.000 triliun rupiah. Dana yang dikelola BUMN juga sekitar 2.000 triliun. Jadi angka yang berada dalam kendali pemerintah itu sekitar 4.000 triliun. Sisanya 26.000 triliun ini swasta. Juga angka yang bisa kita tangani melalui perguruan tinggi negeri itu tidak besar. Pada angka usia yang berhak untuk mendapatkan layanan pendidikan tinggi sangat besar. Sehingga peran dari perguruan tinggi swasta itu luar biasa. Mungkin ini bagian dari keyakinan. Karena ini saya ingin sekali bahwa perguruan tinggi swasta tumbuh bahkan kalau bisa harapan kami lebih cepat dari perguruan tinggi dengan segala keterbatasan yang sama-sama kita miliki. Ini bagian dari keyakinan saya ini nanti juga akan mempengaruhi segala tindakan di bawah kewenangan saya sebagai direktur kelembagaan dan kerjasama di lingkungan Direktorat Jenderal Pendidikan. Saya memiliki keinginan untuk melayani sebagai perguruan tinggi swasta. Tetapi juga karena saya punya keinginan seperti tadi, dan keinginan seperti tadi tidak bisa tidak dicapai kecuali melalui kerja keras, kerja yang cerdas, kerja yang tuntas, kerja yang mawas, kerja yang berkualitas atas dasar integritas dan ikhlas. Saya juga tidak ragu-ragu mengeluarkan cambuk. Yang saya cambuk tidak hanya perguruan swasta. Dalam 2 hari ini saya sedang memikirkan 2 hari perguruan tinggi mau saya mari. Karena kelewatan. Namun saya ketikkan tidak akan salahnya pengajuan prodi baru yang jumlahnya tetap perguruan tinggi prodi baru yang surat 70.
Juga izin PDP-nya akan saya urus. Sejak kemarin sore saya telepon, saya tidak bisa sambung. Tadi pagi sebelum sini juga saya telepon lagi, belum bisa sambung. Itu perguruan tinggi negeri yang besar. Karena 12 kali. Saya tetap berkeyakinan bahwa disiplin itu penting. Ketaatan adalah itu penting. Apalagi kita mendidik anak kita yang kita harapkan nanti mewarisi Indonesia. Tidak bisa ditebak, layak salah dan proses pendidikan tidak bisa di. Saya mohon itu dapat dimengerti. Dalam beberapa hari terakhir ini saya banyak sekali menegur perguruan tinggi, tidak swasta, tidak dua-duanya. Ada yang saya panggil. Perguruan tinggi negeri yang besar itu yang saya marahi benar. Pak Dirjen meminta saya, tapi sebelum juga usulan begini, maka saya marahi. Kalau di Malaysia, kalau perlu dengan kamu terima dengan very strong. Oh, karena tidak karena harus dan masukan-masukan tadi kritik tadi kami usahakan akan coba kita. Tapi saya pesan mohon kalau bisa kita semua sama-sama memiliki mimpi sehingga ketaatan asas itu. Saya sudah mengirimkan surat dalam beberapa hari terakhir ini supaya proses itu cepat dan segera hilang dari darat Islam. Tapi sudah proses jatuh. Jadi kalau misalnya saya diberi kesempatan untuk memperbaiki 2 kali, tidak tuntas semua dana yang saya keluarkan. Dan boleh proses lagi, saya beritahu setahun lagi atau 2 tahun lagi baru boleh mengajukan. Dengan demikian membuka kantor saya makin lama makin bersih. Sekarang bukan banyak sekali dokumen itu berkenaan dengan pengusulan perubahan. Ini berkenaan sama Februari yang mungkin ada di antara berhenti negeri dan swasta di DKI yang belum terproses. Tadi memang sebagian anak-anaknya tadi juga dari Profesor Susiatno, nah seperti itu yang negeri itu jumlahnya prodi yang sudah diajukan itu 1.009. Tahun ini kami bisa mengeluarkan izin prodi baru setelah ditambah dengan percepatan dia dalam bentuk mandat. 1 tahun itu kan bisa memproses sekitar 500. Lalu pengusulan perguruan tinggi negeri begitu perguruan tinggi pengusulan perguruan tinggi itu di prosesnya lebih panjang. Tahun ini kami bisa memberikan izin sebanyak 9. Total usulan prodi itu angkanya di atas 3.500. Begitu saya datang duduk di jabatan ahli 2 bulan yang lalu, begitu dilantik langsung dipanggil Pak Menteri, saya diminta untuk membersihkan semuanya sebelum moratorium dicabut. Jumlah yang membantu saya, pegawai saya itu 70 orang. Juga maksud supaya mendapatkan layanan kalau Bapak Ibu agak sedikit mendapatkan layanan lambat. Mengerti, mengapa kalau mereka tidak bisa melakukan rekrutmen baru untuk outsourcing dan sebagainya sehingga bisa melayani lebih cepat. Kemudian berkenaan dengan pihak BPJS, kami juga ini walaupun tidak banyak dana yang bisa kami distribusikan, kami ingin itu dikapitalisasi sebaik-baiknya. Tidak besar angkanya, ada yang 500, ada yang miliar, yang 2 miliar. Mungkin kalau untuk perguruan tinggi seperti perempuan atau kecilan kan. Padahal sebagai perguruan tinggi swasta di Jakarta, angka itu terlalu kecil. Walaupun kecil, mohon dikapitalisasi sebaik-baiknya. Sehingga bisa berdaya guna. Dan semoga dari waktu bisa dikatakan. Kali ini kami hanya distribusikan sekitar angkanya 250 miliar rupiah. Didistribusikan kepada sekitar 330
di swasta. Ada sisi yang lain, pihak KI yang sekarang sudah tahun terakhir dan belum ditemukan skema baru. Ya, yang masih positif kita akan bicara pada tahun berikutnya adalah pihak BPJS. Di mana sebagian masukan yang kami peroleh dari para penerima bantuan berupa hibah ini adalah bahwa mereka ini perhatian lebih, tidak hanya sekedar menyalurkan, tapi juga pimpinan-pimpinan teknis lain kita akan kita usahakan. Kemudian yang ketiga tentang akreditasi tidak sepenuhnya, bukan tidak sepenuhnya, memang tidak berada di bawah Direktorat Kelembagaan, tapi kami kerjasama sangat erat dengan kami kemarin bersama-sama juga dengan Pak Sofos, Sekretaris Akreditasi Nasional, untuk membahas bagaimana mengatasi backlog yang tidak kecil sebenarnya, yaitu ketidakselarasan antara perundang-undangan dan kemampuan kita memproses. Memang jalan-jalannya seperti yang sudah kita ketahui, lembaga akreditasi mandiri nanti diharapkan secepatnya proses sehingga bisa mengatasi antrian panjang yang sangat kita inginkan bersama. Catatan yang tadi kami terima, saya ingin menyampaikan terima kasih atas masukannya, menjadi bahan yang akan saya gunakan sebaik-baiknya. Namun ke tahun 2014, Agustus 2014, itu betul benar-benar dapat kita cakup, sehingga proses-proses lainnya yang sempat tertunda itu dapat mulai bergulir kembali. Semoga dengan demikian orang PDS itu bisa lebih maksimal dan lebih optimal, dan ini kita bersama perguruan-perguruan di swasta ini